itu contoh pengaruh besar dari teman lebih kuat daripada pengaruh orang tua. Termasuk juga pengaruh besar dari teman terkadang lebih kuat daripada pengaruh guru. Gurune ngandani radi gugu, tur ora ditiru. Tapi nek karo koncone nurut. Demikianlah pengaruh dari teman. Orang begitu percaya kepada teman, tapi terkadang tidak percaya kepada guru. Oleh karena itu ketika Allah kasih kita hidayah Islam, kemudian setelah itu Allah memberikan kepada kita hidayah berupa teman yang baik, ini menjadi pelengkapnya. Nah, di kesempatan kali ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, kita akan membahas tentang prinsip hidup seorang muslim agar istiqomah. Memang yang namanya istiqomah ini berat luar biasa. Karena manusia itu gampang berubah. Sampai ada istilah esok dele mulai nggawa tempe. Sehingga kemarin kedele besok jadi tempe. Bahkan manusia itu lebih cepat berubah daripada makanan. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan, badiru bil a'malis salihati fitanan. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh, karena akan muncul banyak fitnah sebelum datangnya banyak ujian. Lalu beliau menyebutkan realita yang terjadi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ana wong esuk mukmin, sore dadi kafir. Ana sing sore sek mukmin, sesuk-esuk wis dadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Coba kita lihat ya, yang namanya iman dan kafir itu kan seperti hitam putih, Pak. Jadi perubahannya perubahan kebalik. Yang sebelumnya mukmin terus jadi kafir, itu berarti perubahannya gimana? Perubahan kebalik. Dan itulah hati. Hati bisa berubah sampai kondisi kebalik. Nek esok dele sore tempe itu kan, tempe itu unsur delenya masih ada nggak unsur delenya? Masih kelihatan delenya. Dicokot ya dele. Cuman ketika difermentasi ada jamur. Tapi kalau mukmin berubah jadi kafir, itu berubah 180 derajat, balik. Itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW, betapa manusia itu gampang molak malik atine. Makanya hati dalam bahasa Arab sebutannya apa? Qalbun. Pakai qaf nggih, enggak pakai kaf. Qalbun, kenapa disebut qalbun? Summiyal qalbu litaqallubihi, disebut qalbun karena litaqallub, gampang bolak-balik. Pertama dia bilang A, sekarang berubah jadi B, berubah lagi jadi C. Demikianlah manusia, gampang bolak-balik. Maka manusia kalau tidak dijaga dengan maksimal, baik menjaga ketaatan maupun jaga komunitas, jaga lingkungan, jaga yang menakutkan, malik jungkir nih kok. Dari yang awalnya putih jadi hitam. Digambarkan oleh Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Esok itu saya mukmin. Iki bapak esok mau saya neng masjid kok. Saiki wis pindah. Neng di mbah neng tempat ibadah yang lain. Ane esok neng masjid, sore neng sawah kan mboten napa-napa nggih. Dia sudah pindah identitas gara-gara menjual agamanya dengan dunia. Maka istiqomah itu berat dan itu butuh perjuangan. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi SAW, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Ini ada di surat Hud dan beberapa surat yang lainnya.
Ada di surat Hud dan beberapa surat yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Lakukanlah istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan. Sampai kata Ibnu Abbas bahwa disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Syayyabatni Hudun wa akhwat. Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Surat Hud dan konco-koncone surat Hud telah membuatku beruban. Kenapa sampai membuat beruban? Karena di situ ada perintah dari Allah, "Fastaqim kama umirta." Lakukanlah istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan. Sehingga membuat Nabi SAW beruban itu menunjukkan ini adalah perintah yang berat. Datang salah satu sahabat lalu matur, beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghairaka." Ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan tanyakan nasihat ini kepada selain kamu, kepada selain Anda. Ada seorang sahabat minta diberi apa? Nasihat oleh Nabi SAW yang beliau tidak akan, dan hanya Anda yang bisa memberikan nasihat itu. Lalu apa kata Nabi SAW? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Beliau ngasih nasihat yang sangat ringkas. "Qul amantu billah tsumma istaqim." Lakukanlah, beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah sebagai apa? Sebagai mukmin sampai akhir dari kehidupan. Dan ini nasihat yang hanya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini atas permintaan dari beliau, menunjukkan bahwasanya nasihat ini adalah nasihat yang sangat penting untuk dijaga dan berat untuk dijaga. Butuh perjuangan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah, minimal istiqomah dadi wong muslim. Minimal istiqomah dadi wong muslim. Apa dalilnya, Pak? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai awakmu mati kejaba awakmu dadi wong muslim. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu wasiat Allah dalam Al-Quran. Sehingga itu istiqomah minimal. Karena kalau sudah di bawah ini, neng akhirat itu hanya ada dua kemungkinan: bahagia abadi, ciloko abadi. Bahagia abadi di mana, Pak? Surga. Ciloko abadi teng pundi? Neraka. Apa syarat orang bisa dapat surga? Muslim. Dia mukmin. Karena itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, jadilah orang muslim, orang mukmin sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kecuali jadi muslim. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita paham seperti ini, maka selanjutnya kita butuh untuk mengenali jud pripun Pak carane agar kita bisa menjadi hamba yang istiqomah. Kita tahu bahwasanya kita ini dikasih pesan untuk istiqomah sampai mati. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk jadi muslim sampai mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertahan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu bisa enggak berkurang? Bisa? Bisa. Sebagaimana iman juga bisa bertambah. Mongko iman munggah medun. Kadang munggah, kadang medun, kadang munggah, kadang medun. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya iman itu bisa pudar. Beliau SAW pernah bersabda,
innal imana la yakhluqu kama yakhlaqus thawb. Sesungguhnya iman itu bisa pudar kados dene kain yang pudar. Yen sawu nggih, jenengan pakai baju warna biru, warna merah dan seterusnya. Lama-lama gimana warnanya? Makin merah napa makin pripun? Makin pudar. Ya, contohnya sebelah itu, masya Allah. Sudah berapa tahun dipakai Pak ini? Sudah nggak merah lagi ya. Sehingga awalnya merah, terus warnanya berkurang sampai yang aslinya abang jadi orang abang, sampai jadi coklat, malah liyane biru jadi orang biru. Nabi SAW menggambarkan iman itu bisa pudar seperti kain. Fajaddidu imanakum, mongko awakmu kudu memperbarui iman. Berusahalah untuk memperbarui iman. Jadi njogo agar iman itu tidak hilang. Kalaupun pudar mengalami penurunan, tapi jaga dengan cara perbarui iman. Baik. Lalu bagaimana Pak yang bisa kita lakukan dengan keadaan seperti ini? Yang pertama, sebagai prinsip agar kita bisa tetap terjaga imannya, satu, jangan memisahkan diri dari majelis ilmu. Majelis ilmu niku napa? Majelis gojek, bukan ya? Majelis ilmu itu majelis yang membahas Al-Quran dan hadis. Jadi yang banyak dibahas yaitu bukan gojek sing kata, Quran hadisnya malah tidak tersentuh. Ya, Anda paham sendiri ya bagaimana warna-warni majelis yang ada di Indonesia. Sehingga orangnya tinggal milih. Sing seneng guyon, ono forum guyon. Sing seneng gojek, nggih ono ngoten niku pengajian sing isine mong gojek. Sing seneng serius ya ono. Ra ono gojeke blas nggih wonten. Sing campur-campur nggih wonten. Tinggal nanti Anda mau milih yang mana. Bagi teman-teman mahasiswa yang ada di sekitar UGM dan kanan kirinya, mereka nek sinau belajar agama kok banyak gojeknya, itu malah nggak mau. Yang saya cari bukan stand up comedy, yang saya cari ilmu. Tapi kalau kajian serius, kemudian mempeng nyawang kitab, itu malah senang. Dititeni siji-siji diterjemahkan, itu malah senang. Tapi kalau pengajiannya isinya mung gojek terus, itu ditinggal mereka. Nah, karakter orang beda-beda. Sebaliknya, nek wong kampung, ngeten nggih. Ana pengajian kok sepaneng terus nggih. Isine mung maca Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Kadang pripun? Mboten betah. Iki kapan rampungnya bolak-balik ndelok jam. Nek mboten nganten ditinggal turu. Demikianlah manusia punya selera yang berbeda-beda. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kendalikan selera kita. Kita di majelis ilmu niku golek ilmu, bukan golek guyon. Kok ana kiai lucu, laris. Lucu nggih, Pak? Laris mboten? Tapi nek ora iso gojek pripun? Ra payu. Dan alhamdulillah pengalaman belajar kami itu justru belajar dari suasana yang tidak ada guyonnya. Baik. Nah, kok Ustadz sakit guyon? Nah, itu belajar dari masyarakat. Maka masyarakat belajar ilmu dari kiai, kiai ini belajar guyon dari masyarakat. Leres ngaten niku. Baik, kembali ke sini. Jadi syarat pertama atau prinsip pertama agar kita bisa bertahan istiqomah adalah selalu bergabung dengan majelis ilmu. Kenapa bergabung dengan majelis ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan bahwa keberadaan ilmu ini menjadi sumber iman itu bertambah. Dengan ilmu, iman seorang hamba niku bisa bertambah. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nalikane wonten sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah niku napa? Masjid. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang dilakukan apa, Pak? Maca kitabullah, mengkaji isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Mongko Allah menurunkan as-sakinah. Allah menurunkan as-sakinah di majelis ilmu tadi. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman agar iman mereka semakin bertambah. Jadi sebab iman bertambah niku napa? As-sakinah. Sebab iman bertambah adalah as-sakinah yang diturunkan oleh Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah. Sehingga ngaji niku tempat untuk ngeces iman. Ngaji niku panggonan untuk ngeces iman. Kagungan HP Bapak? HP ada. Baik. HP ini dicas sehari berapa kali? Setahun sekali. Masya Allah. Sehari sekali. Kita punya HP baterainya bisa surut. Kenapa? Dipakai. Sehingga ketika dia dipakai, HP-nya turun. Maka biar bisa dipakai lagi, dicas. Manusia yang beriman, dia punya iman. Ketika dia gesekan dengan masyarakat, kadang ketemu A, ketemu B, ngelakoni A, ngelakoni B, kadang ngelakoni dosa badan, kadang ngelakoni dosa enggak? Sering. Dengan dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan itu, imannya berkurang. Karena iman bisa bertambah. Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman niku bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, berkurang dengan mentaati setan. Terus iman saged munggah medun, munggah nek jenengan taat dumateng Ar-Rahman, medun nalikane jenengan mentaati setan. Mentaati setan niku napa? Maksiat. Maka dengan perbuatan maksiat yang kita kerjakan sehari-hari, apalagi kalau sudah di jalan, aurat tercecer di mana-mana. Sehingga ketika orang berbuat maksiat, maka imannya turun. Nah, dia butuh ngecas iman. Tembuni panggenane ngecas iman. Ngibadah, ketaatan, salah satu nih majelis ilmu. Makanya orang yang terdidik dengan ilmu agama, kehidupannya lebih apik timbangane orang yang tidak terdidik. Lebih santun, lebih bisa menghargai orang, lebih bisa menghargai waktu. Ada perubahan yang luar biasa besar antara orang yang dekat agama dengan yang jauh dari agama. Karena yang namanya ngecas iman itu bisa menyebabkan perubahan dalam akhlak. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung panjenengan dekat dengan majelis-majelis ilmu di daerah Sleman bagian barat utara wonten ICBM. Ada masjid niki masjid napa niki? IPHI, Ikatan Perusahaan Haji Indonesia. Kenapa? Oh bukan pengusaha haji bukan. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Jadi ini sedaya pun Bapak Haji semua. Hah? Oh ngoten. Berarti Ikatan Persaudaraan Calon Haji Indonesia. Diganti berarti IPCHI.
Baik. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Arab sinau ning kene saged, sinau ning kene saged, sinau ning kene saged. Kadang Pak ya, kita itu melihat manusia bedanya jauh sekali antara satu dengan yang lain. Saya pernah datang ke sebuah daerah, Masya Allah Pak, orangnya itu nggak bisa diatur dengan yang namanya aturan, sehingga berlaku hukum seperti hukum rimba. Wah, yang kuat ya menang. Ra ngerti najis, ra ngerti aurat, tidak ngerti apalagi misalnya dikasih fasilitas yang bagus itu loh nggak bisa dipakai dengan baik. Kadang lenggo klamben ya sampai aurat besarnya kelihatan. Jadi sama sekali tidak berpemahaman. Orang pedalaman-pedalaman gitu, yang dia jauh dari peradaban manusia. Salah satunya di wilayah timur. Ini orang sampai ada salah satu teman yang cerita, di sini pernah dibuatkan toilet. Karena mereka kalau buang air itu kan mesti ke kebun-kebun, ke hutan-hutan. Pemerintah pernah membuatkan toilet. Apa yang terjadi? Baru mungkin nggak sampai sebulan Pak, mampet. Le buang air tidak disiram, mung dimbarno. Akhirnya ana koncone mlebu ditumpuki meneh. Sampai orang kemudian berpikir, iki menungso apa kewan? Di saat yang sama ada manusia yang punya ilmu luar biasa, seperti para masyayikh yang mereka ngisi di Masjid Nabawi. Jadi selisihnya jauh sekali. Ana menungso sing kaya ngene, ana menungso sing kaya ngono. Allah Maha Kuasa untuk mengubah keadaan manusia sesuai dengan yang Dia kehendaki. Sebagaimana ada manusia setingkat Imam Asy-Syafi'i, setingkat Imam Ahmad, dan ada manusia sejahat Firaun dan sejahat Haman, sejahat Abu Lahab. Ada manusia setingkat Nabi Muhammad SAW dan ada manusia setingkat Abu Lahab, ada manusia setingkat Abu Jahal. Jaraknya jauh sekali. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah jauhkan dari hidayah siapapun yang Dia kehendaki. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ilmu, dan Allah ajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalami proses belajar selama berapa lama? 23 tahun. Sejak beliau diutus jadi nabi sampai wahyu terakhir turun, itulah beliau belajar. Nah, kalau nabi diberi pelajaran oleh Allah selama 23 tahun, berarti kira-kira yang orang seperti kita ini butuh waktu pinten? Hah? Butuh waktu pinten? Seumur hidup. Sebab sing jenenge belajar niku mboten enten pucuke. Yang namanya belajar agama tidak ada ujungnya kecuali kematian. Baik. Nabi SAW dibimbing oleh Allah, disempurnakan oleh Allah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau secara bertahap. Al-Quran itu diturunkan enggal saidik, bertahap. Sempurnanya sampai 22 sekian bulan tahun. Digenapkan yang jadi 23 tahun. Itulah masa belajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang beliau dapatkan disampaikan kepada umat manusia, terus kita pelajari. Kita butuh waktu yang panjang untuk mempelajari itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prinsip yang kedua agar kita bisa istiqomah adalah lakukan yang ringan, yang penting rutin. Lakukan yang ringan, yang penting apa? Rutin. Sebab ketaatan yang rutin meskipun ringan lebih dicintai oleh Allah daripada ketaatan yang sifatnya borongan. Sifatnya borongan itu
Maksudnya gimana Pak? Mau ngamal pisan, setelah itu ngilang. Contoh, nalikane Ramadan, Masya Allah, maca Quran, khatam juz 30. Khatam 30 juz sama juz 30? Juz 30. Hah? Lah gitu. Khatam 30 juz napa juz 30? Juz 30. Baik. Gelem demek Quran, mau nyentuh Quran pas Ramadan. Nalikane Ramadan rampung pripun? Qur'ane disimpen sampai jumpa tahun depan. Insyaallah nek sing diparingi urip. Yang tidak merasa jangan merasa ya. Yang merasa tersinggung ya seharusnya tersinggung. Baik. Ada orang seperti itu. Jadi dia mau baca Quran itu setahun pisan. Saya mikir nggih ngoten niku. Nggih. Maca Quran setahun pisan. Rampung Ramadan Al-Qur'annya tidak disentuh sama sekali. Masya Allah, itu bahaya luar biasa. Maka untuk menjadi muslim kita perlu ibadah rutin. Dengan rutin itu terjaga walaupun sedikit. Ibaratnya begini ya. Yen sewu. Kalau ada seorang istri, suaminya kerja di luar. Suaminya kerja di luar. Dikasih pilihan. Milih sing ndi? Suamimu moleh selama 1 bulan di rumah terus. Tapi setelah itu enggak pulang-pulang setahun. Atau suamimu pulang setiap pekan. Anggere Jumat mulai, nanti hari Ahad balik, pekan depan Jumat mulai, Ahad balik. Terus seperti itu. Kira-kira sebagai istri biasanya milih yang mana? Bapak-bapaknya jangan jawab ya. Hah? Milih sing pundi? Ra usah mulih sisan. Milih sing pundi? Hah? Saya ganti sekarang ya, contoh yang lain. Sebagai orang tua yang punya anak tinggal di tempat yang jauh. Baik. Maka anaknya ini mungkin tidak bisa setiap hari mendatangi orang tuanya. Milih yang mana? Pak, Bapak milih pundi, Pak? Aku mulai saulan ning omah, bar ngono gak mulai setahun. Dengan pilihan yang kedua, nanti setiap hari Jumat saya pulang, tapi Ahad saya balik. Sebagai orang tua milih sing pundi? Hah? Pulang Jumat, kembali Ahad, PJKA ya. Pulang Jumat, kembali Ahad. Baik. Karena yang rutin walaupun sebentar itu lebih menyambung daripada banyak tapi cuman sekali. Rutin tapi sebentar itu menyambung rutin gitu ya. Tapi dalam banyak cuman sekali setelah itu putus dalam waktu yang lama, ini lebih berbahaya, lebih putus. Paham ya? Baik. Maka ibadah juga seperti itu. Kita beribadah itu seperti nyambung hubungan dengan Allah. Bermunajat dengan Allah, nanti bermunajat lagi dengan Allah, bermunajat lagi dengan Allah. Kedekatan seorang hamba kepada penciptanya. Maka beribadah secara rutin walaupun sedikit lebih dicintai oleh Allah daripada banyak namung mong pisan model borongan. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, wa inna ahabbal a'mali adwamuha wa in qalla. Amal sing paling disenangi oleh Allah adalah amal sing paling dawam. Jenengan catat ya. Coba dicatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah
amal yang paling rutin walaupun sedikit. Amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin walaupun sedikit. Saide tapi rutin luweh disenengi timbangane kathah namung mong pisan. Dan kenyataannya manusia itu lebih bisa model amal borongan daripada amal yang sifatnya rutin. Min sewu. Ada sebagian orang ya, nek dijak mujahadan. Ayo Pak mujahadan. Ayo melu. Jam 8 sampai jam 2 baru selesai. Malam ya. Jam 8 malam sampai jam 2 itu baru bubar. Tapi nek dikongkon dikir, Pak, jenengan dikir mulai jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. Sekarang dikir selama 6 jam ini jenengan bagi per 10 menit. 1 jam niku kalau dibagi 10 menit jadi berapa? 6 ya. Per 10 menit. Ini tadi kan 6 jam. 6 peng 6 berarti 36 kali. Jenengan jejer 36 kali. Selama 36 hari cukup dikir 10 menit. Yakin ra kuat. Nanti baru seminggu wis mutung. Sebab yang namanya amal rutin itu lebih berat daripada amal yang sifatnya borongan. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan ada 2 amal yang ringan tapi sedikit orang yang bisa mengerjakan walaupun amal itu ringan. Dan itu harus rutin. Siapa yang melakukannya maka dia dapat masuk surga. Napa niku? Selesai salat membaca subhanallah 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 ping 10. Bukan 33 ya. Ada riwayat 10 kali, ada riwayat 33 kali. Saya ulang ya. Zikir bar salat, selesai salat baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Totale pinten? Totale pinten? Hah? 30 per salat berarti 150 sehari sama dengan 1.500 dalam hitungan pahala. Kita mungkin agak di luar aja. Mohon maaf ya. Biar fokus yang lain. Saya ulang ya. Niki zikir penting. Jadi saya ulang lagi. Zikir selesai salat itu ada banyak riwayat. Ada yang 33 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada yang 25 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 25 kali. Ada yang 10 kali. Nah, yang kita baca ini 10 kali. Sudah? Dan sebelum tidur masing-masing dibaca 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Genep pinten? 100. 100 itu sama dengan 1000. Karena dilipatkan ping pinten? 10. Totalnya 2500. Amal ringan tapi sedikit yang bisa mengamalkan. Karena istiqomah itu berat. Kalau coba nih Pak, tak coba jajan. Bismillah semuanya. Jadi selesai sholat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 10 kali. Duhur, asar, maghrib, isya. Niku kadang saya bolong. Maghrib bolong. Nah kenapa? Bar sholat langsung pengajian. Durung sempat maca wis toto-toto mimbar wis pengajian. Kadang bolong meneh karena sholatnya jamak, zuhur, asar jamak pas di luar kota. Atau maghrib isya jamak karena di perjalanan. Kadang bolong nalikane sebelum tidur wis ketiban ngantuk maca subhanallah 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 ge ping 20 merem liyane durung kewaca.
Saestu niku berat, Pak. Maka coba ya, saya kasih ijazah amal. Masya Allah. Dengur nih. Nggih, setiap kali selesai sholat jenengan baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Setiap selesai sholat. Dah? Boleh lebih banyak. Cuman saya nggak yakin. Karena prakteknya cepat keluar. Dari masjid itu cepat keluar. Saya tuh nggak yakin yang baca 33 itu. Saya berusaha, Pak, ya. Misalnya dzikir dengan cuman baca 10. Ternyata teman-teman saya sudah pada keluar semua. Aku mau coba 10 ayo kabeh sudah metu kok. Itu yang di masjid dekat rumah ya. Saya nggak tahu kalau di ICBM. Saya cuma baca 10 dari mulai Astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru sampai di sini wis do metu siji sampai sepi. Saya pernah mencoba baca 33 lengkap itu sendirian jadinya di masjid. Sing nutup lawang. Wis sepi, Pak. Makanya kalau pengakuan mereka aku mau coba 33, iki mesti kecepatan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ora sida kewaca. Karena dia tidak membaca Allahu Akbar, tapi yang dia baca robar. Dia tidak membaca Alhamdulillah, tapi yang dia baca mendelam. Betul nggak? Yang terbaca apa? Delap. Bahkan nek nggo tasbih piok. Gerakan dia memutar tasbih lebih cepat daripada ucapan yang dia bisa ucapkan. Sehingga kadang kalau ada orang yang ngaku dzikir 33 kali tapi waktunya pendek, enggak yakin saya. Ini mesti ada yang kelewat. Atau kalau enggak kalimatnya tidak sempurna. Terjadi kapan kalimatnya tidak sempurna? Ketika terlalu cepat sehingga lafadznya gandeng-gandeng. Baik. Maka ini saya buat jenengan ngikuti hadis yang sedikit ini ya. Coba dirutinkan. Subhanallah ping pinten? Alhamdulillah sama. Allahu Akbar masing-masing 10 kali. Setiap selesai sholat. Dan sebelum tidur Subhanallah 10, Alhamdulillah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, total 100. Setiap hari selama 1 pekan kerjakan. Kalau ada yang nggak bolong, istimewa, insya Allah. Nggak dapat hadiah, insya Allah dapat pahala. Ada? Sanggup insya Allah? Insya Allah ya. Ini ijazah amal ya. Insya Allah. Ijazah dzikir. Baik. Sebab rutin niku berat. Yang lebih ringan adalah ketika orang beramal tapi tidak rutin. Sehingga saat dia beramal model borongan. Dzikir suwe tapi setelah itu ditinggal lama. Itu amal model borongan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal sing paling disenangi Allah adalah amal sing rutin walaupun sedikit. Selanjutnya, dalam mencari amal yang rutin, jenengan pilih yang kira-kira mampu untuk dikerjakan sampai akhir hayat. Mampu dikerjakan sampai akhir hayat. Karena perjuangan kita dalam beribadah itu sampai mati. Pertimbangannya gimana, Pak? Dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Maksudnya begini. Ada sebagian orang yang kalau dia disuruh amal tertentu itu bisa rajin. Tapi kalau disuruh amal yang lain rasanya berat. Ngeten nggih? Aku nek kon salat insyaallah sanggup. Tapi nek kon poso niku masyaallah
Jam 7 wis ngolet-ngolet. Ora kuat. Tapi nek salat rajin. Saya itu ketemu ya, bapak-bapak usia mungkin 70 tahun. Salat 5 waktu, beliau rajin ke masjid. Tapi kalau puasa beratnya luar biasa, sampai Ramadan itu kadang nggak puasa. Ya beliau sehat. Cuman kalau puasa itu rasanya berat. Pernah kepergok nyekel rokok pas puasa Ramadan. Pas duhur loh. Kok nyekel rokok kedul-kedul nggak? Masya Allah. Ternyata nggak puasa. Aku ora kuat nek kon poso. Tapi sholat 5 waktu sergap ning masjid. 5 waktu. Subuh ning masjid. Padahal tetangga-tetangganya dia yang lain banyak yang tidak ke masjid. Beliau itu ke masjid, tapi puasa nggak sanggup. Ada model orang seperti itu. Sebaliknya ada juga orang yang kalau puasa dia sanggup. Nek kon sholat gak gelem. Kula nih ketemu ngoten niku. Derek poso Ramadan. Tapi ra salat subuh. Duhur, asar, maghrib, isya mboten salat. Tapi poso Ramadan melu. Aku nek poso wani melu ya. Tapi nih salat monggo. Ra gelem salat. Demikianlah model manusia, terkadang dia melakukan amal itu pilih. Kita dalam beramal sing wajib tidak boleh kurang, harus genep. Sementara amal yang sunnah silahkan disesuaikan. Saya ulang ya, yang wajib tidak boleh apa? Kurang, harus genep. Salat wajib kudu genep, poso wajib kudu genep, sing duwe utang kudu bayar, qadha. Tidak boleh duwe utang mong meneng ae. Ada sebagian di antara ibu-ibu ya, semasa mudanya aku nek duwe utang poso ora tau tak bayar. Pinten tahun? Ya ket SMA sampai duwe anak sampai menopause. Wah, masyaallah. Menopause umur pinten ya? Anggaplah 45 tahun ya, sudah enggak haid lagi. Berarti ket SMA sampai umur 45 tahun, sampean hitung pinten tahun itu? Lebih dari 30-an tahun. Iya. SMA lulus umur berapa? 18. Ya, sampai 45, anggaplah 48. Berarti 30 tahun. Diutang poso 30 tahun urung dibayar. Terus pripun niku, Pak? Ya harus bayar. Tapi kan sudah berlalu 30 tahun. Nek utang urung bayar tetap harus dibayar walaupun sudah 30 tahun. Lah ngitungnya pripun? Jenengan biasanya mengalami haid berapa lama? Ya kirang langkung nih sebulan ya 7 hari sampai 8 hari. Gimana jenengan hitung? 8 ping berapa? 240 hari. 240 hari kan meh setahun ya. Masya Allah Pak Ustaz, nek kon poso meh setahun ya ora kuat Pak Ustaz. Makanya jangan remehkan yang namanya bayar utang puasa yang tidak segera sampai masuk Ramadan berikutnya. Nanti utang itu tidak akan hilang sampai dibayar. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya dia punya utang selama 240 hari, silahkan dicicil semampunya sebelum ajal menjemput. Dibagi. Nih iso tahun ini 50 hari, setahun 50 hari dia puasa sunnah. Dicacah-cacah ya, mungkin jadi puasa Daud atau apa. Sebab yang wajib tidak boleh ada yang kurang. Baik. Oleh karena itu jamaah, amalnya para sahabat itu berbeda-beda. Amalnya para sahabat niku berbeda-beda. Wonten sahabat sing rajin salat, rajin poso. Ono sahabat yang rajin maca Quran tapi jarang puasa. Ada sahabat yang rajin menghafal tapi beliau sholatnya kurang. Sehingga masing-masing beda-beda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sampai pernah ditanya orang, aku melihat anda ini jarang puasa sunnah. Kenapa? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, inni uhibbul Quran. Aku itu senang Quran. Wa idza sumtu dha'uftu. Nah, ini aku poso jadi lemes. Karena Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang
postur tubuhnya itu kecil, ya, bukan orang besar gagah. Postur tubuhnya kecil. Fa idza sumtu dha'uftu, nek aku poso aku dadi lemes. Nah nek lemes dadi males maca Quran, males belajar Al-Quran. Maka beliau lebih milih membaca Quran, belajar Quran daripada puasa sunnah. Itu contoh bahwa ada sahabat yang seperti itu. Ada juga sahabat yang lebih dikenal dengan ibadahnya. Contohnya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau puasa tiap hari. Lalu kata Nabi SAW, la shoma liman shomad dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Terus gimana kalau begitu kamu puasa sehari, tidak puasa sehari? Itulah puasa saudaraku Dawud, dan jangan nambahi lagi. Maka Abdullah bin Amr bin As poso Dawud sampai akhir hayatnya. Ketika beliau sudah tua, nyesel karena badannya sudah lemes, tinggo poso makin berat, menyesal. Lalu beliau mengatakan, andaikan dulu aku mengikuti saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa tadi? Puasa 3 hari setiap bulan. Tapi Abdullah bin Amr bin As minta lebih, akhirnya dikasih poso Dawud. Nah itu contoh sahabat ketika ngelakoni ibadah sunnah itu sampai mati. Maka jenengan kalau misalnya saya komitmen mau Senin Kemis sampai kapan? Sampai mati. Bukan modal mut-mutan ya. Kalau lagi mut, gelem poso. Nek boten mut, boten poso. Paham? Mut-mutan ya. Apa? Dong-dongan. Nek dong seneng gelem, nek dong ra seneng ora seneng. Nek dong ra seneng ra gelem nglakoni ibadah, bukan itu. Tapi mereka jaga istiqomah sampai akhir hayat. Makanya pilih yang ringan sesuai dengan kapasitas masing-masing, jangan terlalu berat karena ini harus dijaga sampai akhir hayat. Amalan itu berwarna-warni ya. Dan Allah sediakan amalan dengan sangat beragam, memberi kesempatan bagi manusia untuk beramal secara bergantian. Dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya prinsip agar terjaga untuk istiqamah. Syukuri yang namanya hidayah. Syukuri hidayah. Karena bersyukur itu dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Nek awakmu bersyukur bakal tak tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi nek kowe kufur sak temene azabku niku keras. Hidayah niku nikmat mboten, Pak? Baik, mana yang lebih mahal? Nikmat hidayah dengan nikmat uang? Rano sing dodol hidayah. Nek hidayah iso tuku, tak tukokno hidayah tak paringke jamaah. Tapi hidayah tidak bisa dibeli. Tak dolke sapi, ge tuku hidayah dikekno koncone. Tapi hidayah tidak bisa dibeli. Baik. Oleh karena itu coba lihat. Ada surat yang di dalam Al-Quran diawali dengan nama Allah. Namanya surat apa? Surat yang diawali dengan nama Allah. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahman. Setelah itu Allah menyebutkan di lanjutan surat itu apa saja yang menjadi rahmat Allah dari pengaruh namanya Ar-Rahman. Allah detailkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an
Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah zat yang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an, dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allah dahulukan nikmat mengajarkan Quran sebelum Allah menyebutkan nikmat penciptaan manusia. Maka dalam diri kita itu ada dua unsur, unsur fisik dan unsur rohani. Rohaninya itu diisi dengan hidayah. Nikmat mana yang lebih besar? Nikmat rohani. Ketika orang rohaninya baik, maka seluruhnya jadi baik. Karena itu Allah dahulukan kalimat 'allamal Qur'an sebelum khalaqal insan, sehingga nikmat pendidikan itu lebih tinggi daripada nikmat materi. Ngerti nggih? Nikmat pendidikan lebih tinggi daripada nikmat materi. Maka Allah dahulukan 'allamal Qur'an sebelum khalaqal insan. Khalaqal insan itu nikmat materi. 'Allamal Qur'an itu nikmat hidayah dan pendidikan. Allah ajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Allah ajarkan kepada manusia hidayah, dan itu lebih tinggi daripada sebatas nikmat keberadaan kita di muka bumi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, syukurilah nikmat hidayah itu, karena dengan bersyukur kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Nek awakmu syukur bakal tak tambah. Baik, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ada orang yang dia itu sangat dekat dengan ulama, lama belajar Islam, tapi matinya su'ul khotimah. Matinya jadi ateis, ada yang mati jadi kafir dan seterusnya. Padahal dulu orang ini dekat dengan ulama dan rajin belajar agama, tapi nalikane mati ateis. Contohnya Abdullah Al-Qasimi, itu yang terkenal. Dulu ada seorang mujahid dan beliau ahli hadis. Dia mujahid ahli hadis, lalu datang ke daerah perbatasan. Ini wilayah kaum muslimin, ini wilayah non muslim. Beliau ada di situ, berjaga di wilayah perbatasan. Suatu ketika beliau ini hafal Quran, ulama ya, hafal Quran, termasuk salah satu ahli hadis. Suatu ketika beliau melihat seorang wanita beragama non muslim, kalau nggak salah beragama Nasrani, lalu tertarik. Kemudian dia menulis surat lalu dilemparkan ke wanita itu. Dalam surat itu dikatakan, bagaimana cara agar aku bisa mendapatkan kamu? Maka dibalas, kalau kamu mau, kau turun dari benteng itu dan silahkan ke rumah. Akhirnya dia turun dari benteng itu, lalu menghampiri rumah wanita ini dan berubah agama jadi Nasrani. Semua hafalannya hilang kecuali satu ayat. Semua hafalannya hilang kecuali satu ayat. Ayat apa itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Besok akan datang satu keadaan di mana orang kafir berangan-angan andaikan dulu saya muslim. Sehingga ayat itu sebenarnya apa? Menyudutkan dirinya sendiri. Hafalan Qurannya semuanya hilang kecuali satu ayat ini. Sehingga saat dia ketemu temannya itu ditanya, gimana kabar kamu? Seluruh hafalanku hilang kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Barangkali akan ada satu masa di mana orang kafir mereka berangan-angan berharap andaikan dulu saya muslim. Masya Allah, mahalnya hidayah. Contoh yang lain, seorang muadzin
Beliau marbot masjid atau muadzin masjid. Dulu orang kalau adzan gimana Pak? Naik ke menara. Suatu ketika beliau naik ke menara. Lalu beliau melihat ada seorang wanita Nasrani di atas menara. Tertarik beliau. Akhirnya turun dari menara itu lalu menghampiri wanita tadi. Saya boleh nggak menikahimu? Jawab si wanita ini, kita kan beda agama. Kamu Muslim, saya Nasrani. Jelas Bapak tidak akan setuju. Baik, saya akan sama agamanya dengan kamu. Kalau begitu kamu harus masuk Nasrani. Baik, saya akan jadi orang Nasrani. Dah? Akhirnya ditemui bapaknya, kemudian dia menyatakan jadi Nasrani, murtad Pak ya, untuk bisa menikah dengan wanita ini. Sudah? Entah sudah akad atau belum akad nikah, tapi yang jelas di hari itu dia mau benerin gentengnya rumah orang Nasrani ini. Dia naik genteng. Lalu dia kepleset, pok, mati. Murtad. Mungkin sudah akad, tapi belum malam pertama mati. Padahal sebelumnya dia muadzin. Kisah manusia yang su'ul khatimah, sehingga dia meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Padahal dulunya dia adalah seorang muadzin. Kejadian berikutnya, ini tidak jauh dari zaman kita. Tersebutlah seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini menulis sebuah buku yang sangat bagus, sampai buku itu dipuji oleh ulama yang lain dengan mengatakan laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi membeli surga dengan kitabnya. Baik. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya? Dia malah ateis, berubah jadi ateis dan anti Tuhan, anti agama. Padahal sebelumnya dia termasuk di antara orang yang punya karya besar. Bukunya masih dipakai sampai sekarang. Judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Sengketa antara Islam dan paganisme, agama berhala. Baik. Nah, ditanyakan kepada Syekh bin Baz, kok bisa ya ada orang yang seperti itu? Dulu muslim yang baik, tapi tiba-tiba di akhir hayatnya dia menjadi orang yang menyimpang dan sesat. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz, ada dua sebab. Satu, dia tidak mensyukuri hidayah. Yang kedua, dia suka meremehkan orang lain. Sehingga hidayah yang merupakan nikmat terbesar itu tidak dia syukuri, dan dengan akibat ini Allah cabut hidayah itu. Yang kedua, bisa jadi dia suka meremehkan orang lain, menghina orang lain. Misalnya gampang menghina, kalimat bodoh, kalimat apa boleh, kata bodoh dan terjemahannya ya. Sehingga dia gampang nyebut orang, titik-titik ngomong goblok misalnya. Wah, kok iki goblok. Kerasa paling pintar. Dan banyak itu kan komentar di YouTube gitu. Komentar YouTube, komen di Facebook, di IG. Dikit-dikit goblok. Masya Allah. Ini bahaya, bro. Karena ngomong seperti itu bisa jadi balik ke dirinya, dan Allah akan mencabut hidayah darinya. Waliyadzubillah. Makanya kalau bisa hati-hati ya, jaga lisan. Walaupun kita menjumpai ada orang yang menyimpang, jauh dari agama, jenengan kalau melihat seperti itu bersyukurlah. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Ono menungso sing kaya ngene gitu. Alhamdulillah. Dengan cara demikian kita selalu merasa berterima kasih dengan apa? Petunjuk yang diberikan oleh Allah, saged melu mengajian, saged kumpul dalam acara ibadah, melaksanakan ketaatan, dan itu nikmat yang luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi materi yang bermanfaat. Dan kita tambahkan sedikit, barangkali ada waktu 15 menit bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Nah, ada? Nah, silakan. Di luar materi, berarti di luar masjid nanti atau sekarang? Monggo, silakan. Nah, bisa nggak kita yakin bahwasanya memang betul perusahaan ini sangat support untuk Israel atau support untuk LGBT, sehingga perusahaan itu perusahaan yang hasilnya dipakai untuk mendukung orang jahat? Kalau kita bisa memastikan demikian, misalnya ini perusahaan-perusahaan yang mubah, yang diproduksi, perusahaan manufaktur yang diproduksi hal yang mubah. Cuman masalahnya perusahaan ini mensupport non-muslim misalnya untuk membantai kaum muslimin. Kalau Anda yakin itu terjadi, maka kita tidak boleh berada di situ, karena perusahaan ini sedang mendukung peperangan non-muslim. Dan support itu kan ada dua ya. Ada support yang bentuknya ya sebatas mental, ya, dukungan mental, dukungan moral, dan ada support yang bentuknya materi. Support materi misalnya Israel butuh apa? Butuh cilok, tak sumbang cilok misalnya ya. Israel butuh peluru, kasih peluru. Israel butuh apa? Butuh bom, kasih bom, dan seterusnya. Nah, kalau sampai yang kedua ini, maka kita tidak boleh berada di dalamnya. Sehingga jangan sampai kita bekerja di perusahaan yang ini musuh bagi kaum muslimin. Tapi kalau support dalam arti dukungan moral, saya berada di pihak Israel. Ya semua orang kafir di pihak Israel. Ada nggak orang kafir yang di pihak Palestina? Mungkin ada tapi jarang ya. Tapi rata-rata orang kafir berada di pihak mana? Israel. Sebab kata Nabi SAW, al-kufru dinun wahid. Sing jenenge kekufuran itu agama yang satu. Maksudnya mereka bersatu untuk memusuhi Islam. Baik. Oleh karena itu jamaah, jika seperti ini coba dilihat dia itu lebih support yang mana? Support materi ataukah sifatnya support dukungan moral? Kalau support dukungan moral, ya rata-rata orang kafir demikian. Wallahu a'lam. Sedikit ya. Sunnah tadi yang dikatakan sahabat tadi puasa, tapi begitu puasa udah tua nggak mampu puasa. Dulu kalau nggak salah Ustaz bilang itu ada pensiunnya, itu dari apa hadis apa cuma istilahnya dari Ustaz? Oke. Ada orang yang dia rajin puasa waktu masih kuat, hingga di usia tertentu karena sudah tua dia sudah nggak sanggup lagi melakukannya, sehingga dia dikasih pensiunan berupa pahala yang tidak putus. Baik, bedakan dua ini ya. Orang yang mutus rutinitas ibadah padahal dia masih mampu karena alasan malas, dengan orang yang terputus rutinitas ibadah karena dia nggak mampu, disebabkan karena dia dalam keadaan lemah fisik. Nah, untuk yang kedua ini ganjarannya tetap mengalir. Misalnya dengan rajin berangkat ke masjid, tapi suatu ketika dengkulnya nggak bisa lagi diajak. Aku wis ra iso mlaku Mas, ning kursi roda ya ora iso, tidak bisa duduk misalnya.
atau tidak bisa lama-lama di luar. Kalau lama-lama di luar masuk angin, sehingga dia hanya bisa di rumah, nggak berani keluar rumah. Orang seperti ini dia akan mendapatkan pahala sebagaimana rutinitasnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, makna pahala terus mengalir itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Itu bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari penjelasan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, bagi orang yang dia punya rutinitas amal soleh lalu terputus karena tidak mampu mengerjakannya disebabkan alasan fisik, maka dia tetap dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Pencekap ada lagi? Terakhir ya. Di belakang ada yang angkat tangan? Sudah dibatasi terakhir ya. Atau monggo yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu apa tadi? Maha Kuasa. Nah, baik. Nah, tadi kami menyampaikan bahwa Allah kuasa untuk memberi hidayah, sebagaimana Allah kuasa menjauhkan dari hidayah. Sama seperti rizki, Allah kuasa ngasih rizki kepada para hambanya, sebagaimana Allah kuasa untuk menghilangkan rizki dari hambanya. Tapi ini tidak berarti kita berpangku tangan. Namun kita harus berusaha untuk mendapatkan kebaikan, sehingga betul hidayah itu murni milik Allah, ada di kuasa Allah. Namun bukan berarti kita tidak boleh mengupayakan hidayah. Sehingga boleh nggak kita memperjuangkan untuk dapat hidayah? Ditekankan, bahkan diperintahkan. Golek ono hidayah. Di mana hidayah? Di masjid. Carilah hidayah di masjid. Apa yang saya dapatkan di masjid? Jenengan sinau, ngaji, ngrungokno tausiah, iman bertambah. Itulah hidayah. Di mana lagi saya bisa dapat hidayah? Dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu sumber hidayah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nalikane ana suara Quran, dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, perhatikan agar kalian dirahmati. Maka Al-Qur'an sumber hidayah. Nah, kadang ya kita sambil santai di rumah lalu nyetel TV, ada murotal plus bacaan terjemah, atau nyetel radio ada bacaan Quran plus bacaan terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya Misyari Rasid ya. Terus setelah itu, hai orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Itu kan kadang tersentuh kita. Oh, Al-Quran bilang seperti ini, Al-Quran menyampaikan seperti ini, Al-Quran. Kita dapat apa? Hidayah. Maka kita cari hidayah dengan mendekat kepada sumber ilmu Al-Quran, hadis Nabi SAW yang disampaikan dalam forum-forum pengajian. Wallahu a'lam. Meskipun Allah kuasa untuk memberikan hidayah kepada masing-masing hamba melalui cara apapun yang Allah kehendaki. Allah kuasa ngasih hidayah kepada hamba melalui cara apapun yang Allah kehendaki. Ada orang yang dapat hidayah hanya karena melihat satu kejadian tertentu, lalu dia sadar terus dapat hidayah. Ada yang dia dapat hidayah karena melihat fenomena alam. Ada yang dapat hidayah hanya melihat sesuatu tertentu. Ini ada kejadian, kalau nggak salah di Amerika ya. Ada seorang muslim, dia suka menyebarkan pamflet, mengajak orang untuk masuk Islam, menjelaskan tentang Islam,
dan ngajak orang untuk masuk Islam, disebar. Di zaman online belum begitu maksimal, online belum dominan ya. Dan dia lakukan itu bersama dengan anaknya. Ya banyak yang orang nggak mau, nggak gubris, ya diterima tapi nggak gubris, mau dibuang, bawa. Hingga suatu ketika anak ini ngetuk pintu rumah untuk memberikan pamflet itu. Jadi nggak dimasukkan di bawah, tapi pengen ketemu orangnya. Seorang anak itu Pak, bapak sama anak. Anaknya mungkin usia SMP atau usia ya SMP ya, ngetuk pintu rumah. Tiba-tiba keluar nenek-nenek, terus dikasih itu. Nah saat dikasih kemudian dibaca, nenek ini menangis. Sampai akhirnya dia penasaran dengan remaja ini, dan akhirnya dia masuk Islam. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kok begitu mudah menerima? Nenek ini bercerita, pada waktu remaja ini datang ke rumah ngetuk pintu, saya sudah siaga untuk bunuh diri. Dia itu sudah siaga untuk bunuh diri, bunuh diri pakai tali kekang, tali ikat, atau entah bunuh diri pakai suntik mati, atau dia sudah siaga untuk bunuh diri. Sudah nggak punya harapan terhadap hidup. Arep golek apa urip iki wis, timbangane suwe-suwe lara kabeh gitu. Apa nenek tambah tua tambah lara kabeh. Makin tua nek turu makin ngorok napa makin nggak bisa tidur. Sehingga dalam kondisi ketika dia seperti itu sudah siaga untuk bunuh diri, tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Terus dia lepas sementara. Barangkali ada yang mau memberikan informasi tertentu, dibukakan, ternyata remaja ini. Maka saya merasa dialah yang memberikan harapan terakhir bagiku. Disodori pamflet tadi, isinya ajakan untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Yang kejadian unik ya. Dengan ini dia bisa masuk Islam, dia dapat hidayah. Baik. Ada seorang khalifah di zaman Daulah Bani Abbasiyah, namanya Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun dalam sebuah majelis itu ketemu dengan seorang pemuda, pakaiannya bagus, penampilan bajunya bagus, orangnya juga gagah, ganteng. Terus ditanya oleh Al-Ma'mun, "Kamu Bani Israel?" "Iya." "Masuklah ke dalam Islam, nanti kamu saya kasih hadiah yang besar dari kerajaan." Apa jawab pemuda ini? "Dini wa dinu abi." Ini agamaku dan agama bapakku. Aku gak sudi. Hanya pengen melepas agama bapaknya untuk hadiah dari negara. Saya gak mau. Ya, akhirnya dia tetap bertahan sebagai Yahudi, Bani Israel, Yahudi, dan tidak mau masuk Islam. Setahun berikutnya pemuda ini ketemu dengan Al-Ma'mun di tempat yang lain dalam keadaan dia sudah masuk Islam. Dia jadi muslim. Maka Al-Ma'mun niteni, "Duh, kamu kan Bani Israel yang dulu." "Iya." "Apa yang terjadi pada dirimu sehingga kamu mengalami perubahan seperti ini?" Terus dia cerita, begini, "Setelah saya meninggalkan Tuan waktu itu, saya melakukan eksperimen, penelitian terhadap 3 kitab. Aku nulis Taurat, tak tulis, tak tambahi, tak kurangi, tak ubah-ubah. Sudah selesai, tulisanku bagus dan terkenal bagus. Lalu saya jual ke sinagog dan mereka mau beli. Mereka beli. Sehingga orang ini nggak ngerti, si pembeli itu nggak ngerti, tokoh Yahudi ini nggak ngerti di posisi mana ada perubahan, ada tambahan, ada pengurangan, itu nggak ngerti. Dibeli dan dijadikan sebagai kitab suci di situ. Lalu aku menulis Injil, tulisanku bagus, saya tambahkan, saya kurangi dan sebagainya, diubah-ubah, terus saya jual ke gereja, dibeli juga. Kemudian aku menulis Quran, tak tambahi, tak kurangi, diganti. Kemudian dibawa ke percetakan Al-Quran, dibaca, dibuang.
Sejak saat itu saya yakin kitab yang otentik hanya Quran. Terus dia masuk Islam. Insya Allah. Ditawari masuk Islam oleh kerajaan, dikasih hadiah ragelem, tapi hasil mencari sendiri itu dalam hal ini hidayah dijemput melalui aktivitas yang kita usahakan dengan cara belajar dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti baru WA tadi. Masya Allah, sebelahnya dulu aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang las, ada? Oh. Belanja. Nah, alhamdulillah. Baik. Bapak bertanya tentang profesi tukang las, lalu mendapatkan DP dari konsumen. Apakah boleh DP itu saya gunakan? Jawabannya boleh, karena itu sudah jadi uang Anda. Sebab kalau tukang las kan memproduksi ya, maka akadnya disebut dengan akad istisna. Nah, akad istisna itu sejak deal maka akad sudah sah, sehingga ketika bayarannya berhak untuk jenengan miliki. Bayarannya jadi milik produsen, sehingga silakan mau dipakai untuk bayar SPP, untuk nafkah keluarga, atau yang lainnya, atau haji furoda, monggo, bisa. Monggo ya, silakan. Ya. Ini asuransi pengiriman. Kalau nggak ada pilihan yang lain dan Anda butuh barang itu, tidak masalah. Namun nanti misalnya terjadi resiko, maka Bapak hanya boleh mengambil senilai premi. Kemarin asuransinya bayar berapa? Ya cuma 50.000. Nah, saat terjadi resiko ya nompol 50.000. Tidak boleh lebih dari 50.000. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga kajian yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan Allah jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kehidupan yang istiqomah sampai akhir hayat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.